Endah bisa memperkenalkan apa itu Yayasan Indonesia Mampu, menjelaskan kepada peserta sore hari ini. Sebelumnya terima kasih untuk pembicara kita, ada Ibu Upi Fitrianti, saya sudah melihatnya, dan satu lagi Mas Bapak Kholik Malik ya. Semoga sudah ada di kita sore kali ini. Sebelum kita yang judulnya problematika stunting dalam upaya mewujudkan Indonesia Mas, mungkin bisa menjelaskan kepada peserta sore hari ini. Untuk waktunya mungkin dipersilahkan Ibu Endah untuk memperkenalkan Yayasan Indonesia Mampu, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ori, terima kasih Mbak Upi, Upi Fitrianti, SPMSI. Beliau adalah konselor ya, konselor menyusui dan juga AIMI daerah Lampung ya Kak ya. Dari beliau nanti banyak hal yang bisa kita petik terkait dengan pentingnya menyusui untuk mengantisipasi adanya stunting. Kemudian yang kedua ada Dr. Malik Halik, MKM. Beliau adalah konsultan UNICEF dan juga di Merial Health ya. Jadi dari Pak Halik nanti juga kita bisa menyerap informasi terkait dengan stunting itu, seperti apa sih ciri-cirinya, kemudian sekiranya hal-hal yang berkaitan dengan mengatasinya seperti apa, tahapan-tahapannya seperti apa. Terima kasih saya sampaikan juga kepada segenap hadirin yang pada sore hari ini join. Tentunya ini berdasar pada keprihatinan kita bersama bahwa Indonesia memiliki tujuan pembangunan jangka panjang, yaitu Indonesia Emas 2045. Ya, jadi Indonesia 2045 merupakan Indonesia yang maju dari segi ekonomi, kemudian sumber daya manusia. Nah, akan tetapi tentunya tidak bisa tercapai jika kondisi saat ini dan juga situasi pengantarnya tidak bagus ya. Jadi situasi apa itu adalah bonus demografi. Nah, bonus demografi di Indonesia yang akan terjadi pada tahun 2030 sampai 2040, kisaran 2040. Bagaimana SDM kita itu mumpuni sehingga dapat menopang Indonesia Emas 2045 tersebut. Nah, problematikanya salah satunya adalah stunting. Stunting itu seperti apa dan juga hal yang harus dilakukan untuk mengatasi itu seperti apa, itulah menjadi concern kita bersama. Dalam hal ini secara khusus kami dari Indonesia Mampu, tadi Ibu Kori sudah menyampaikan ya, Indonesia Mampu merupakan lembaga yang saya kira ini adalah kita bisa kolaborasikan bersama yang berkaitan dengan siapapun begitu ya yang berkehendak berbuat kebaikan, kedermawanan, untuk kemudian kita bisa menjadi negara yang maju. Kemudian latar belakang berdirinya tentunya berbagai latar belakang problematika kebangsaan, sumber daya manusia, sehingga kita perlu melakukan kolaborasi bersama dalam hal kebijakan, kemudian tindakan begitu, aksi sosial. Dan beberapa hal yang menjadi concern kita adalah terkait ini. Memang kita baru mendirikan dan pelan-pelan lah, dan mohon kita saling support dan kita bisa berkolaborasi bersama. Saya tidak panjang lebar, saya kira itu target dan tujuan kenapa kita ngaji bareng sore ini. Kita santai aja, saya kira akan lebih santai ketika akan lebih mudah masuk begitu ya, ketika kita lebih ini. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Ori, selaku moderator. Litofik walidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih
Kakanda Endah selaku founder Indonesia Mampu. Semoga niat baik dari Yayasan Indonesia Mampu tercapai gitu ya. Baik, sebelum kita mulai temanya yaitu problematika stunting dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas. Ini baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan ya, karena kebetulan ketika Kak Endah ini sebenarnya baru 2 minggu lalu tuh saya masukin rencana riset tentang stunting, karena kan tahu permasalahan stunting ini atau yang dikenal dengan berkelanjutan, yaitu SDGs, tumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, membuat semakin lebarnya kesenjangan, mengurangi 100% dari total pendapatan seumur hidup, dan juga menyebabkan kemiskinan antar generasi di Indonesia. Dan sekitar 2 atau 3% pendapatan domestik bruto atau PDB hilang per tahun akibat stunting. Nah, pemerintah ya dalam Perpres nomor 72 tahun 2021 mengamanatkan 19 indikator pencapaian target antara capaian target dan 72 indikator pencapaian target pelaksanaan. Jadi ada 5 pilar strategi nasional atau Stranas, dan berfokus pada peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Nah, mungkin di sore hari ini tuh kita bisa melihat sudut pandang dari kedua profesional yang keren banget. Mungkin Ibu Upi lebih dahulu ya. Ibu Upi yang merupakan seorang konselor. Sebentar, selamat sore Ibu Upi. Mendengar suara saya dengan jelas? Jelas. Oke, baik. Ya, mungkin kita belajar dari diskusi sedikit gitu ya. Dari sudut pandang konselor, dan Ibu Upi ini merupakan Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Halo, Mbak Uri. Itu AIMI di daerah Lampung. Mungkin bagi daerah Lampung bisa kita sharing, jadi kita sama-sama. Halo, ya? Ya. Mungkin kita bisa yang berada di domisili, yang berdomisili di daerah Lampung. Silakan Ibu Upi. Mungkin waktunya 15 menit ya Ibu Upi ya. Oke, terima kasih Mbak Uri, terima kasih Mbak Endah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share slide-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Proses kopi, ya sudah. Oh, sudah? Oke. Terima kasih teman-teman Indonesia Mampu, teman-teman yang sore hari ini hadir ya untuk kita ngaji bareng. Tadi kalau kata Ibu founder ya. Perkenalkan, saya Upi Fitrianti, saya konselor menyusui dari tahun 2014 sampai dengan saat ini. Saya juga Ketua AIMI Daerah Lampung, ini periode kedua saya sebagai Ketua AIMI Daerah Lampung. Saya diminta untuk sharing ya. Tadi Bu Endah sampaikan juga enaknya santai, jadi supaya lebih bisa masuk gitu kan. Nah, ini saya akan sharing tentang manfaat menyusui dalam penanganan stunting.
Ya, jadi kita sering banget ngomong stunting gitu kan. Sebenarnya apa itu stunting? Tapi nanti mungkin Pak Halik yang lebih banyak bahasnya. Saya secara umum saja tentang stunting ini sudah banyak sekali literatur, riset, jurnal-jurnal yang membahas tentang stunting karena memang menjadi program strategis nasional yang memang sedang diupayakan pemerintah kita untuk bisa diturunkan angkanya. Jadi stunting itu adalah gangguan tumbuh kembang yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Ini berdasarkan WHO ya 2015. Apa saja faktor penyebab stunting itu bisa penyebab langsung dan tidak langsung. Dan di dalam proses penyebab langsung dan tidak langsung ini salah satunya ada praktik pemberian kolostrum atau ASI eksklusif, ini juga menjadi salah satu penyebabnya juga. Kemudian pola konsumsi anak, penyakit infeksi yang berulang diderita anak, ya, sehingga hal ini menyebabkan stunting. Kemudian ada juga penyebab yang tidak langsung, ini jadi bukan hanya kaitannya bagaimana gizi anak, itu juga bagaimana kesediaan bahan pangan termasuk sanitasi ya, ketersediaan air bersih ini juga menjadi salah satu penyebab tidak langsung terjadinya stunting. Kemudian berdasarkan data stunting ini kita alhamdulillah setiap tahunnya memang kita terus menerus menurun gitu kan, tapi secara prevalensinya itu masih di atas 20%. Artinya harus tetap menjadi banyak program-program intervensi untuk bagaimana kemudian menurunkan angka stunting ini, karena bagaimanapun akan berpengaruh terhadap kualitas generasi bangsa ini kalau kemudian tidak menjadi program prioritas yang untuk bisa dituntaskan. Kemudian kalau bicara stunting terus manfaat menyusuinya, ini sebenarnya secara standar emas pemberian makan pada bayi, atau kalau kita di konselor itu mengenalnya PMBA, pemberian makan bayi dan anak. Jadi di situ ada 4 sebenarnya inisiasi menyusu dini ya, bukan inisiasi menyusui tapi inisiasi menyusu. Jadi bayinya yang aktif maka dia menyusu dini. Kemudian bayi diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, kemudian ketika sudah 6 bulan lanjutkan dengan MPASI berkualitas, kemudian lanjutkan ASI-nya hingga 2 tahun atau lebih. Ini sebenarnya standar emas pemberian makan pada bayi. Kalau Indonesia ada juga 1000 hari pertama kelahiran, itu programnya. Sekarang ada program baru lagi, bukan 1000 lagi bahkan gitu kan. Nah ini yang patut untuk menjadi concern untuk para orang tua, bukan hanya ibu tapi juga ayah, pasangan juga kemudian harus memahami ini. Kemudian mengapa sih IMD itu penting? Jadi sebelum menyusu eksklusif atau ASI eksklusif dia ada proses dulu namanya IMD. Begitu si ibu persalinan, anaknya keluar, langsung kemudian dilakukan namanya IMD. Nah ini yang kita juga di AIMI juga selalu dorong agar juga bukan hanya ASI eksklusifnya tapi juga IMD, karena biasanya kalau IMD ini dilaksanakan kemungkinan untuk bisa ASI eksklusifnya disukses itu biasanya lebih tinggi. Kesempatan menyusui dalam 1 jam pertama setelah kelahiran ini dapat mencegah kematian bayi baru lahir hingga 22%. Ini literasinya menyatakan seperti itu. Kemudian ASI sejak hari pertama kalian dapat mencegah 16% kematian bayi baru lahir. Makanya juga ketika dia bisa menurunkan angka stunting, karena dengan menyusui imunitas si tubuh anaknya ini juga kebal dengan berbagai macam penyakit gitu kan. Jadi infeksi berulang juga akan mudah untuk dihindari ketika si ibunya menyusui, terutama dia ketika diawali dengan IMD. Apa saja manfaat IMD itu? Itu antara lain mendapatkan manfaat kontak kulit pertama antara ibu dan bayi. Nah ini yang sering jadi pertanyaan, kayak gimana kalau ibunya SC gitu, bisa tidak? Bisa, itu kan di ruangan bersalin kalau sesar, gitu, persalinan lewat sesar itu biasanya kondisinya dingin, itu sebenarnya bisa, ada SOP-nya. Kemudian ibu dan bayi dapat segera melakukan bonding atau proses kelekatan. Ayah juga, ini bisa juga dilakukan oleh ayah juga. Bayi mendapatkan kolostrum. Ini kolostrum ini
Kalau orang-orang zaman dulu bilangnya ASI basi gitu kan, karena dia memang kuning banget dan dia sangat pekat gitu kan. ASI yang baru keluar pertama kali pada saat persalinan itu yang kita sebut kolostrum itu mengandung banyak antibodi. Jadi kalau ada orang tua bilang itu ASI basi itu jangan percaya, itu bahkan namanya kolostrum punya 1000 kali lipat antibodi dibandingkan dengan imunisasi. Jadi sayang banget kalau kemudian harus kita buang hanya karena kita percaya mitos itu adalah ASI basi. Kemudian awal pemantapan kegiatan menyusui dengan IMD itu bayi mulai dia untuk belajar menghisap payudara ibunya, belajar bagaimana posisi dan pelekatan. Nah ini makanya penting sekali dilakukan IMD. Bayi 8 kali lebih berhasil mendapatkan ASI eksklusif, bayi lebih lama disusui hingga 2 tahun atau lebih ketika tahapan pemberian makannya diawali dengan IMD. Kemudian ini yang sering kita dengar, apa itu ASI eksklusif? Jadi ASI eksklusif itu hanya ASI saja. Terus gimana kalau anaknya minum obat? Ya, sering banget tuh pertanyaan di kita konselor, kalau anaknya sakit terus minum obat itu masih dianggap ASI eksklusif? Tidak, masih, itu pengecualian. Jadi kalau anaknya pada saat 0 sampai 6 bulan ada fase dia sakit, membutuhkan diberikan obat, itu harus diberikan obat. Jangan karena kita salah mindsetnya, aduh kalau obat sih katanya harus ASI aja, kalau dikasih obat nanti anak saya nggak dianggap ASI eksklusif, itu salah. Jadi kalau dia harus minum obat karena sakit, tetap berikan obatnya, maka akan dianggap tetap ASI eksklusif. Kemudian manfaat ASI bagi bayi ini banyak sekali gitu kan. Nah, saya sangat meyakini teman-teman nih para ibu nih ya, para calon ibu kalau ditanya ya, nanti kalau udah punya anak, udah melahirkan mau menyusui anaknya nggak, memberikan ASI anaknya nggak, itu pasti jawabnya iya gitu kan. Cuma kadang-kadang teman-teman ini tidak mempersiapkan diri gitu kan untuk mengikuti kelas ibu hamil, kelas menyusui, kelas MPASI, itu tidak dipersiapkan, hanya sibuk untuk hal-hal yang sebenarnya tidak substansi, cari nama anak ya, sampai beli buku banyak-banyak, kemudian beli perintilan-perintilan bayi gitu kan, mulai dari stroller dan lain-lain gitu kan. Tapi untuk mempersiapkan diri dengan edukasi, kemudian mempersiapkan diri dengan membangun supporting system untuk mendapatkan dukungan, itu kemudian kurang menjadi prioritas. Ini banyak sekali kalau kita bicara manfaat ASI bagi bayi ya, sistem imun, kemudian IQ lebih tinggi, sistem endokrin atau mengurangi resiko diabetes gitu kan. Jangan salah sekarang banyak sekali anak-anak itu sudah diabetes loh di usia yang masih pra-remaja gitu kan, itu banyak sekali yang sudah diabetes karena memang pola pemberian makannya tadi tidak sesuai dengan standar emas WHO yang sudah diterapkan oleh WHO pada saat dia masih bayi. Kemudian manfaat ASI juga bagi ibu, manfaat ASI juga bukan hanya untuk si bayi sebenarnya, tapi juga ada manfaatnya juga untuk si ibu. Salah satunya mencegah pendarahan pasca melahirkan, mengurangi resiko anemia. Karena pada saat si bayi langsung disusui ke ibunya, itu biasanya akan terjadi kontraksi untuk mengeluarkan darah-darah yang ada di rahim secara bersih gitu kan. Nah, itu juga yang sangat bermanfaat. Kemudian mengurangi risiko ibu terkena gejala depresi, melakukan kekerasan pada anak. Kenapa gitu kan? Karena kalau si fasilitas kesehatannya ini sudah menjalankan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui, nanti di akhir slide saya jelaskan, itu si ibu dengan melihat anaknya itu biasanya akan happy gitu kan. Tapi kalau si paskesnya ini tidak menjalankan 10 LMKM, masih punya ruang bayi, padahal bayi dalam kondisi stabil, itu biasanya ibu jadi stres gitu kan. Nah ini juga yang salah satu manfaat kenapa perlu di room in ketika dia sudah persalinan. Sampai dengan menunda kesuburan, ini ada syarat dan ketentuannya ya, menunda kesuburan, kemudian portable dan praktis itu pasti itu kan dibandingkan kalau kita menggunakan susu formula. Kemudian manfaat menyusui juga itu bukan hanya jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Makanya kenapa salah satu rekomendasinya untuk pencegahan stunting ini adalah dengan menyusui. Orang dewasa muda yang saat bayi disusui selama 3 bulan atau lebih memiliki risiko lebih rendah terhadap peradangan kronis yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskuler ya. Kardiovaskuler itu
itu macam-macam ya, kayak apa namanya darah tinggi, jantung gitu kan. Nah, itu penyakit kardiovaskuler dan metabolik. Nah, ini sangat bermanfaat sekali bukan hanya secara jangka pendek tapi juga jangka panjang ASI tersebut. Kemudian ini yang jarang kita tahu gitu kan. Nah, sekarang ini banyak sekali dilakukan apa namanya produk-produk pengganti ASI itu melakukan yang namanya cross promotion. Cross promotionnya itu dilakukan mulai dari si ibunya hamil gitu kan. Akhirnya si ibu secara tidak sengaja dia sudah tercuci otaknya gitu kan. Kemudian ibu-ibu itu pada terpengaruh oleh iklan-iklan yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan faktanya. Bisa bayangkan gitu kan, ASI yang merupakan ciptaan Tuhan ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala mau dibandingkan dengan produk yang ciptaan manusia, jauh sekali gitu kan. Ini yang ASI, ini yang formula. Jadi kalau apa namanya sama disamakan dengan formula itu tentu saja tidak sama gitu kan. Maka kalau ada kendala, ada tantangan menyusui, sebaiknya segera untuk menghubungi konselor untuk bisa kita lakukan evaluasi manajemen laktasinya. Kemudian ini bagaimana kemudian supaya para ibu ini bisa sukses menyusuinya? Sebenarnya kita secara regulasi itu sudah dilindungi gitu kan. Selain di Undang-Undang Kesehatan nomor 39, kita juga ada PP 33 ya. Kemudian di masing-masing daerah itu biasanya ada perda, ada peraturan bupati gitu kan. Kayak kami di Lampung sudah ada perdanya, sudah ada pergubnya yang memberikan perlindungan kepada ibu menyusui. Namun ini harus didukung oleh fasilitas kesehatan. Maka di pasal 33 PP 33 2012 tentang pemberian ASI eksklusif itu ada kewajiban fasilitas kesehatan. Maka kita nih yang para orang tua yang sedang hamil, maka pastikan kalau cari fasilitas kesehatan, rumah sakit atau klinik bersalin itu yang memang menjalankan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui atau 10 LMKM. Kita bisa lihat dari apa? Dia memiliki kebijakan tertulis kaitannya dengan menyusui. Misalkan kebijakannya tidak bekerja sama dengan produsen pengganti ASI misalkan. Kemudian Paskesnya itu sudah melatih stafnya. Jadi misalkan ada konselor menyusui. Rumah sakit kami memiliki misalkan 6 konselor menyusui yang bisa membantu Anda ketika ada kendala menyusui pasca persalinan misalkan. Itu bisa kita tahu, oh berarti ini sudah dilatih stafnya, sudah ada konselor menyusui. Ketiga, Paskes juga wajib memberikan informasi tentang manfaat dan manajemen menyusui. Jadi pada saat sebelum persalinan, itu di PP itu dijelaskan Paskes itu punya kewajiban untuk memberikan informasi tentang manfaat dan manajemen menyusui sebenarnya. Nah, kemudian melakukan IMD. Jadi kalau ini kita cari-cari informasi ini Paskesnya, rumah sakitnya, klinik bersalinnya melakukan IMD enggak ya? Kalau dia sering tidak melakukan IMD maka dipastikan kalau kami tidak akan memilih Paskes tersebut. Kemudian bantu untuk menyusui dan mempertahankan menyusui. Ini juga perlu dilakukan oleh Paskes selaku apa namanya yang memberikan pelayanan persalinan. Jadi pada saat setelah persalinan si ibu mengalami kendala itu harus dibantu untuk bisa menyusui dan bisa mempertahankan menyusuinya. Bukan dengan ditawarkan dengan pengganti ASI atau kita mengenalnya susu formula. Tidak beri selain ASI, ini diatur juga beberapa sanksi di PP 33 dan di masing-masing perda itu diatur juga ada sanksinya gitu kan. Terus gimana kalau anaknya sakit, ada pengecualian. Selama tidak ada indikasi medis, maka tidak boleh diberikan apa namanya pengganti ASI. Kalau ada indikasi medis, berdasarkan rekomendasi tenaga kesehatan yang kompeten, apa namanya bisa diberikan pengganti ASI. Kemudian rawat gabung. Jadi sekarang nih kalau cari rumah sakit yang masih ada ruangan bayi ya, bukan ruangan buat bayi yang sakit tapi ya, ruangan bayi itu berarti Paskesnya itu belum menjalankan 10 LMKM. Jadi apa namanya seharusnya pada saat ibu dan bayi dalam kondisi stabil setelah persalinan langsung dilakukan rawat gabung. Jadi sebaiknya langsung ditaruh di kamar ibunya.
Kemudian menyusui kapanpun ya, jadi nggak boleh paskesnya itu nunda-nunda, tunggu ya Bu, anaknya masih di ruang bayi, kemudian ditunda-tunda, tidak boleh gitu kan. Tidak beri dot dan empeng, ini yang masih banyak sekali terjadi kendala pemberian dot dan empeng ini. Kita menganggap hal yang lumrah, padahal dengan pemberian dot dan empeng ini menjadi pangkal terjadinya kompleks permasalahan menyusui gitu kan, sampai dengan nanti terjadi bingung puting, produksi ASI menjadi menurun. Ini selalu salah satu dampak dari pemberian botol dot dan empeng. Kemudian fasilitas kesehatan itu juga harus merujuk ke komunitas peduli ASI. Untuk apa? Agar si ibu ini punya supporting system, punya teman sharing gitu kan. Maka 10 LMKM ini harus dijalankan oleh fasilitas kesehatan. Teman-teman yang ingin bersalin, maka carilah fasilitas kesehatan yang memang kemudian telah menjalankan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui ini. Mungkin itu dari saya, Kak Ori. Saya kembalikan kepada Kak Ori. Ya, baik. Terima kasih Ibu Upi Fitriani yang sudah menjelaskan stunting ya, misalnya supaya kita tidak mengalami stunting gitu ya. Datanya tadi apa yang harus diberikan, apa yang harus dilakukan seorang ibu agar anaknya tidak mengalami stunting, perlakuan apa saja yang harus dilakukan. Misalnya gini, anak harus diberikan ASI eksklusif, makanannya juga harus dijaga gitu. Karena yang kita tahu sekarang ya, Ibu Upi mungkin yang terkenal kan makanannya seblak gitu ya. Ibu-ibu lebih suka yang pedas-pedas ngebakso ketimbang dia beli buah, minum susu gitu ya. Itu misalnya ya itu nggak masalah sih, tapi harus diimbangi ketika mungkin seorang, karena memang di situ kan ya kita yang sudah Ibu Upi jelaskan ya, ASI itu memang tidak bisa dikalahkan dengan buatan karena ciptaan Tuhan yang maksudnya tapi memang kita tidak pungkiri juga ada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI eksklusif karena memang mungkin ada masalah keterbatasan juga gitu. Jadi kita harapan kita memang tetap dijaga kesehatan ibu dan anaknya gitu ya. Nah, sebelumnya Ibu Upi, aku mau ngasih info nih, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan 3 door prize buku untuk peserta yang akan bertanya nantinya gitu ya. Terus untuk link Zoom untuk link daftar isi mungkin sudah saya kirimkan di chat, bisa mungkin bisa bisa diisi linknya, tinggal udah sudah terlihat belum di di teman-teman? Link Zoom-nya, link absensinya mungkin bisa Sudah Bu Upi. Sudah Ibu, sudah terlihat. Oke, ya mungkin bisa diisi nanti ya. Lalu oke, baik. Untuk door prize-nya nanti kita tunggu pertanyaannya. Selanjutnya mungkin untuk pemateri selanjutnya. Nah, sebentar. Nah, ya. Untuk pemateri yaitu ada Dr. Kholik Malik, MKM ini mungkin MKM konsultan UNICEF atau Mariel Health, memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah stunting. Mungkin Bapak Dr. Kholik, apakah sudah bergabung? Halo Bapak Dokter, Bapak Dokter. Ibu Endah, ya, apakah Mbak Ori? Iya, Mbak halo Ori. Bapak Halik, akhirnya menyapa saya di sore hari ini. Di mana Pak Halik posisi? Mbak Ori dan kawan-kawan, saya juga lagi di perjalanan ya. Jadi sama nih ya, Mbak Ori, Mbak Upi, dan Mbak Endah, Mbak-mbak dan kakak-kakak semua ya. Kita panggil kakak-kakak aja nih biar akrab. Katanya biar baik, Mas. Interaktif. Ya, makasih Mbak Ori. Ya, silakan Mas Halik.
Apa? Saya kebetulan posisinya lagi di Makassar, jadi kita ketemu nih ya di ruang virtual ini. Ada Mbak Enda dari Bogor. Mbak Ori di mana nih posisinya? Sekarang lagi di Sumarekon Tangerang. Oh, wah, Tangerang ya. Malam minggunya di sini. Asik. Ini kebetulan lagi ada tugas daerah juga, jadi di perjalanan. Ada Bang Ihsan juga ya dan teman-teman. Oke, ini saya minta bantuan Mbak Enda untuk ditampilkan. Oke, bisa dibesarkan Mbak Enda. Full Ini screen ya? waktunya kan Full screen. ya, waktunya kan 10-15 menit. Ini hanya pengantar aja. Tadi Mbak Upi sudah menjelaskan sangat gamblang ya tentang apalagi sekarang kita ini merayakan Pekan ASI. Ya, di mana-mana kami pantau, saya ikuti juga teman-teman banyak membahas topik ASI ini. Memang ASI ini sebetulnya bukan sesuatu yang diupayakan ya. Itu sudah sebetulnya given. Nah, tinggal bagaimana kita semua memastikan setiap anak mendapatkan ASI. Nah, tapi dalam upaya itu juga ternyata butuh perjuangan. Tadi Mbak Upi pengalaman-pengalaman di Lampung dan di banyak wilayah di Indonesia memang butuh upaya atau ikhtiar juga, butuh perjuangan. Padahal itu sesuatu yang given dan harusnya mandatori. Oke, ini sepenggal kisah waktu ikut bersama-sama di Tanah Papua kami bersama teman-teman pada waktu itu dengan Dompet Duafa, dengan Ikatan Dokter Indonesia dan banyak kolaborator lainnya. Kita ikut mengurai masalah gizi buruk ya, dan pada waktu itu ada penyakit campak juga yang mana kita ketahui pada tahun 2017 akhir pada waktu itu sampai 2018 awal ada sekitar 500-an anak yang ditemukan gizi buruk dan 73 anak diantaranya itu meninggal karena gizi buruknya dan juga karena penyakit yang diderita. Lanjut. Yang terpenting memang bagaimana pendampingan tetap diberikan pada wilayah-wilayah yang memang butuh perhatian lebih ya. Kita ketahui memang banyak wilayah di Indonesia ini. Indonesia kita ketahui kan sangat majemuk, ada 17.000 pulau ya. Sekarang bukan 34 provinsi lagi, sudah bertambah hampir jadi 30 berapa sekarang ya? 37. 37 ya. 34 tambah 3. Ya, resminya udah 37. Nah, dari 514 kabupaten kota. Banyak lagi yang menunggu moratorium dicabut untuk mendeklar daerah otonomi baru. Jadi memang kita sangat majemuk suku bangsanya, karakteristiknya. Apalagi Mbak Ori ini kan backgroundnya antropologi ya. Jadi pasti melihatnya dalam perspektif yang lebih utuh, lebih holistik dan pasti memahami lah situasi di Indonesia ini beragam. Ini anak yang kami rawat salah satunya itu memang ditemukan terbaring pada awalnya di rumah, kemudian kita bawa ke Kota Agats di Asmat. Asmat itu pada waktu itu ada 224 kampung dari 23 distrik ya. Jadi cukup banyak wilayahnya dan yang unik di sana itu nggak ada tanah yang kita injak, semuanya papan-papan yang menjadi tempat masyarakat bermukim. Nggak ada mobil ya, mobil itu hanya mobil ambulans itu kayak mobil golf ya, mobil bupati juga seperti mobil yang biasanya angkut-angkut galon itu. Jadi memang suasananya, situasinya memang sangat unik dan menantang. Jadi fenomena gizi buruk ini sebetulnya tidak hanya ada di daerah-daerah seperti di Asmat yang lalu yang kita temukan, banyak juga laporan di jurnal-jurnal maupun berita-berita di media kita temukan kasus-kasus terkait dengan masalah gizi. Lanjut. Nah, kita sekarang membahas tentang stunting ya. Stunting ini di Indonesia istilah yang tepat ini juga masih dikaji para sosiolog, antropolog ya. Apa kira-kira istilah yang persis ya untuk bahasa yang ada di Indonesia, misalnya pendek ya, ketil, tengkes, cebol. Nah, banyak itu tidak semuanya
penerimaannya bagus ya. Jadi perlu dikaji juga kira-kira stunting ini yang paling diterima itu apa. Suaranya terputus nggak ya? Terputus, Mbak. Iya, terputus, tidak terdengar. Saya juga tidak terdengar. Putus. Halo, Mas Halik. Mas Halik. Di sini. Enggak, bukan terputus, memang putus ini. Mas Halik. Keluar kah? Mungkin Mas Halik videonya bisa di-off-kan saja agar jaringannya stabil. Oke, baik. Sambil menunggu Mas Halik mungkin saya ingin menginfokan nanti akan ada door prize untuk 3 penanya. Mungkin peserta sore hari ini bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya, nanti untuk mempersingkat waktu bisa saya bacakan, atau mungkin bisa interaktif, bisa diaktifkan nanti ketika sudah ada waktu untuk tanya jawab gitu ya. Jadi maksudnya dituliskan dulu ingin bertanya apa, dituliskan di kolom chat. Bisa japri, bisa dilihat semuanya, bisa. Maksudnya bisa dikirim japri atau dikirim untuk semuanya. Oke, baik. Sepertinya Mas Halik sebenarnya ada sih di sini, masih ada, tapi Oke, Mbak Ori. Iya, boleh Ya, kameranya di-off-in saja biar jaringannya bagus. Oke, kita lanjut ya. Silahkan. Tadi udah dipaparkan juga oleh Mbak Upi, stunting, kita katakan kerdil atau pendek ini memang diketahui dari tinggi badan atau panjang badan ya, berdasarkan umur ya. Nah, teman-teman, memang sekarang definisi stunting ini dari sisi program tidak begitu rumit ya, tinggal kita mengukur dari waktu ke waktu, dari periode usia anak itu perkembangan tumbuh kembangnya berdasarkan usia, itu panjang badannya atau tinggi badannya sebagaimana dengan berat badan juga itu bisa kita ketahui dari kartu menuju sehatnya, apakah tumbuh kembangnya itu masih ukuran ideal atau ada problem dalam hal tumbuh kembang pertambahan berat badan maupun tinggi badan. Mbak Ori. Iya Mas Halik. Ya, oke. Jadi selanjutnya setelah ini coba lanjut Mbak Endah. Oke, jadi dari data yang ada diketahui bahwa 1 dari 3 anak Indonesia itu mengalami stunting. Jadi memang sempat pada waktu itu 30% lebih ya angka temuan stunting. Artinya cukup tinggi ya, sepertiga dari jumlah anak yang lahir itu lahir dengan situasi stunting. Nah, itu kalau di total angkanya kira-kira 8 juta anak ya untuk yang mengalami pertemuan tidak maksimal tadi. Kemudian periode strategisnya itu intervensi anak yang terlanjur stunting itu di 2 tahun pertama. Nah, bagaimana kita bisa memberikan intervensi, apakah intervensi yang spesifik atau sensitif, nanti kita akan jelaskan sebentar. Lanjut. Nah, ini bisa dilihat gambarannya. Kami banyak temukan juga di daerah anak usia 2 tahun dengan usia 4 tahun itu kelihatan tinggi badannya kurang lebih sama ya, padahal ini selisihnya sampai 2 tahun ya. Dan di sekolah juga kita masih menemukan masih banyak anak-anak yang kurang tinggi badannya itu jauh dari ideal. Nah, dilihat dari sini bisa kita pahami bahwa stunting itu sebetulnya bagaimana kita melihat pertumbuhan anak
umur ya, atau tinggi badan. Lanjut. Nah, apa yang terjadi jika ditemukan anak itu sudah mengalami stunting? Ini yang sudah terjadi stunting ya. Kita masih bicara pada penanganan kasus stuntingnya. Itu dampak kesehatannya bisa secara fisik, mental, intelektual ya, terutama yang intelektual ini perkembangan otaknya, ya, kecerdasannya, kemampuan belajar, ya, kemudian produktivitas ke depan, tentu mempengaruhi kualitas ke depannya, apalagi kita menghadapi bonus demografi. Nah, dari sisi fisik juga tentu nanti tantangannya untuk bisa kompetitif, misalnya untuk prestasi di olahraga ya, itu badan ya. Tapi yang terutama lagi adalah perkembangan otaknya ya. Kalau sudah permanen itu tidak bisa diperbaiki kondisi otaknya nanti. Nah, sehingga ini membahayakan bukan bonus demografi yang kita peroleh, tapi bisa mendapatkan musibah. Lanjut. Nah, mengapa perlu dicegah ya? Tadi juga sudah diutarakan oleh pembicara sebelumnya bahwa dampak yang kita hadapi itu bisa sampai menurunkan kualitas SDM kita pada umumnya. Kemudian juga ada risiko sakit, terutama penyakit tidak menular, dalam hal ini misalnya risiko kegemukan, risiko penyakit metabolik itu dapatkan katanya ternyata lebih tinggi risikonya pada anak-anak yang tadi. Kemudian peningkatan potensi kerugian ekonomi karena biaya langsung maupun tidak langsung. Penanganannya perlu kita lihat bahwa ini harus dilakukan dalam 10 hari pertama kehidupannya, dari hamil, kemudian mengandung sampai nanti melahirkan. Bahkan sebetulnya kesehatan itu dimulai dari perempuan saat remaja, ya. Bagaimana kita harus pastikan tidak mengalami penyakit seperti cacingan, malaria atau penyakit lainnya yang bisa berakibat pada penurunnya lebih pada darah misalnya atau umum disebut anemia. Jadi perlu dipastikan konsumsi makanan sehat, nutrisi yang adekuat. Kemudian saat menyusui, apakah tadi dilakukan ya pemberian ASI eksklusif, dan itu dimulai dengan inisiasi menyusui. Kemudian makanan pendamping ASI untuk anak yang usia 6 bulan sampai 2 tahun, konsumsi vitamin, suplemen, pengobatan itu sebetulnya penunjang saja. Tapi yang terpenting ASI itu tadi dan makanan pendamping ASI yang sesuai dengan anjuran. Tadi sudah disampaikan anjuran makanan pendamping ASI yang seperti apa ya. Yang kita perlu mencegah penyakit seperti diare yang sering dampak pada kondisi anak, dan juga imunisasi harus lengkap sehingga anak-anak terlindungi dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ini biasanya yang menurunkan kualitas kesehatan anak kalau imunisasinya tidak lengkap. Lanjut. Berikutnya kita coba lihat program-program yang ada, terutama untuk memastikan setiap anak itu isinya terpenuhi. Kualitas airnya juga harus dilihat ya, air bersih, sanitasi ya. Ini karena masalah-masalah kesehatan ini juga salah satunya disebabkan oleh lingkungan yang buruk, misalnya airnya tidak layak minum atau air bersihnya sulit. Seperti asma tadi itu kita tidak mendapatkan air sumur atau air ledeng, yang ada itu air hujan. Kemudian juga sanitasinya ideal sehingga risiko penyakit lebih. Lanjut Kak. Berikutnya untuk yang lebih prinsip lagi, pola makan itu tidak cukup ya, pola asuh anak, kemudian lingkungan infrastruktur tadi, air sanitasi, semuanya berdampak pada kualitas gizi setiap anak, dan itu tentu berdampak akhirnya pada pencernaan stunting. Lanjut. Penanggulangan stunting ini bisa kita pilih ya sebelum anak lahir atau setelah anak lahir. Jadi kita mendapatkan bahwa ini sudah relatif tinggi
tadi dikatakan 30% ya atau sepertiga anak sekarang berhasil diturunkan, tapi tidak bisa begitu banyak, masih sekitar 23% anak lahir dengan kondisi stunting. Apa yang harus dilakukan? Jadi harus diutamakan pencegahan sebelum anak lahir dengan situasi gizi yang kurang ya, gizi yang kurang, atau terjadi stunting pada anak yang lahir karena terabaikan status gizi pada orang tuanya terutama ibunya. Pada anak yang sudah terlanjur stunting itu pada kita relatif tinggi juga. Anak usia 6 bulan sampai 23 bulan itu kurang mendapatkan protein ya, dari ASI misalnya atau makanan pendamping ASI. Lanjut gambaran dari data yang ada ya dari riset kesehatan dasar 2018. Nah, ini yang harus dilakukan. Ini barangkali slide terakhir ini anjuran untuk kita semua bagaimana remaja putri itu mendapat tambahan tablet penambah sebisa mungkin sekali seminggu diberikan penambah darah. Kemudian anak sekolah kelas 7 dan 10 itu kalau bisa diperiksa ya ada AB-nya atau dilakukan screening. Nah, ada resiko anemia atau sudah kejadian anemia atau tidak. Mudah-mudahan bisa diintervensi segera jika ditemukan anak-anak yang kemudian selain itu kesehatan reproduksinya, kemudian gizi seimbangnya bisa betul-betul dipenuhi. Sekarang konsep gizi seimbang ya menggantikan kesehatan. Kemudian ibu hamil, ibu hamil juga masih dianjurkan minum tablet penambah darah setidaknya 90 tablet sepanjang masa kehamilannya. Kemudian pemeriksaan anemia juga dilakukan ya, ada 4 kali kunjungan dan kunjungan pertama sampai kunjungan keempat itu diperiksa status anemianya ya. Mudah-mudahan terhindar. Anemia itu bisa terjadi misalnya kalau hemoglobinnya di bawah dari 9 atau di bawah dari 11 ya. Kemudian manfaat TTD-nya, seimbangnya, ASI-nya itu semua harus diberikan pemahaman tadi dari calon ibu itu mendapatkan bimbingan sebelum masuk ke masa pernikahan ya. Ada bimbingan calon pengantin. Kemudian sebelum memutuskan untuk memiliki anak itu sudah punya perencanaan sebelumnya. Oke, yang terakhir. Mas Halik mungkin bisa dikondisikan Mas Halik di belakang Mas Halik. Dikondisikan dulu di belakang Mas Halik. Suaranya agar ya. iya. Tolong dikondisikan. Oke. Baik, kemudian yang terakhir ini bayi dan balita ya mendapatkan ASI eksklusif ya. Kemudian makanan pendamping ASI. Kemudian imunisasi rutin ya, lengkap dari umur 0 bulan mendapatkan imunisasi hepatitis, kemudian ada imunisasi polio, difteri, penyakit campak, rubella, dan nanti ada juga pneumonia untuk pernapasannya supaya terhindar dari penyakit yang berbahaya, pneumonia dan bronkitis misalnya. Kemudian juga untuk terhindar dari penyakit diare. Nah, ini kita ada vaksin. Kemudian secara rutin dibawa ke posyandu sehingga bisa dipantau tumbuh kembangnya ya, berat badannya, tinggi badannya, kemudian vitamin yang harus diperoleh, imunisasi yang harus diberikan. Lanjut. Nah, ini barangkali yang sifatnya program ya. Jadi ke depan kita berharap intervensi itu bisa terintegrasi dan semua pihak, kementerian lembaga di pemerintahan, kemudian pendekatan pentahelix misalnya pemerintah, akademisi, swasta, dunia usaha ya, dan juga media dan masyarakat sipil itu bisa bersatu untuk mendorong penurunan prestasi. Lanjut. Nah, ini diagram yang komprehensif ya, nanti bisa teman-teman baca. Ada aksi-aksi konvergensi atau aksi-aksi kolaboratif yang dilakukan. Sebenarnya ada 2 yang pertama ya, intervensi yang sifatnya spesifik atau yang memang menjadi ranah kesehatan, dan intervensi yang sifatnya sensitif yang kuantitas sektor misalnya terkait air bersih, sanitasi, daya beli masyarakat ya, bantuan kepada masyarakat miskin, bantuan sosial ini banyak ya, misalnya keluarga harapan, jaminan kesehatan nasional dan mana kita ada
sebagian masyarakat tidak mampu yang mendapatkan subsidi bisa sehat. Dan subsidi pangan, misalnya ada fortifikasi pangan atau pemberian vitamin suplemen dalam produk-produk pangan yang distribusikan ke masyarakat. Outputnya nanti tentu strateginya baik, kemudian pola asuh juga harus mendukung ya, pelayanan kesehatan juga harus responsif, kemudian kesehatan lingkungan juga baik untuk mendukung kesehatan segala. Jadi dampaknya tentu diharapkan nanti menurun dengan tujuan antara perbaikan asupan gizi dulu dan penurunan penyakit-penyakit pada anak. Oke, saya kira tuntas ya. Mungkin yang terakhir ini contoh-contohnya, nanti akan dilihat lagi untuk masing-masing intervensi kesehatan maupun yang non kesehatan yang tetap berpengaruh terhadap kualitas gizi setelah anak. Nah, ini misalnya sudah yang terakhir ya, pencegahan untuk percepatan penurunan stunting itu memang remaja perempuan sampai kemudian siapa masuk pada masa pernikahan sampai bicara anak itu memang harus ada kesiapannya. Dan kita ketahui sering hari pertama kehidupan sejak konsepsi ada pembuahan, setiap anak itu membutuhkan dalam kandungan sampai kemudian usia 2 tahun pertama ya. Dia terhadap kesehatan reproduksi penting juga. Jadi sejak ini anak terutama remaja perempuan itu sudah paham dengan kesehatan reproduksi. Kemudian ketika memiliki anak untuk kasusnya itu dipantau melalui posyandu setiap bulan, kemudian juga ada pembelajaran mandiri untuk pola asuh baik pemberian ASI eksklusif sampai pendampingan sampai ke dukung kembang anak terutama di 2 tahun pertama. Jadi hari pertama ini ya sejak 9 bulan dikandungan sampai usia 2 tahun. Oke, kalau ada yang kurang memang perlu penanganan cepat dan komprehensif itu kesehatan kita diminta untuk lebih responsif. Sekarang ada digitalisasi layanan, ada sistem rujukan yang sudah dibenahi juga, sehingga diharapkan setiap anak itu masalah kesehatannya itu bisa cepat mendapatkan pertolongan. Barangkali itu Mbak Ori, waktunya agak lewat. Saya kembalikan ke Mbak Ori. Baik, Nanti terima kita tanya kasih. jawab ya, interaktif saja. Iya. Baik, terima kasih untuk Dr. Kholik pemaparannya. Semoga ini ya peserta dapat menyimak walaupun tadi ada hambatan-hambatan, mohon dimaklumi ya. Tapi saya tetap apresiasi karena sudah terus semangat untuk bergabung terkait webinar mengenai problematika stunting untuk Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih Dr. Kholik untuk penyampaiannya, data-datanya menarik ya, itu yang saya lihat tadi memang itu harapan, target ya, itu dari data-data pemerintah gitu terkait stunting. Mungkin di sini sudah di kolom chat itu sudah banyak yang menuliskan mengenai pertanyaan-pertanyaan. Ini kita undang enaknya bicara langsung kepada penanya atau saya bacakan saja ya? Gimana ini enaknya? Langsung aja kayaknya biar dibacain. Dipanggil mungkin gitu. Oh, dipanggil aja. Baik. Nanti langsung biar enak menjelaskan. Oke. Dibantu ya dibukakan mic-nya untuk Bapak Abdul Ghafur. Halo Bapak Abdul Ghafur, apakah masih tergabung di Zoom? Masih. Oke. Silakan Bapak sebelum bertanya, mungkin bisa memperkenalkan diri dari mana, ya. Lalu lanjut langsung ke pertanyaannya ya, singkat padat. Silakan. Ya, jadi ada 3 pertanyaan, tapi sebelumnya perkenalkan nama saya Abdul Ghafur Talib. Saya staf pengajar di salah satu Universitas Maluku Utara, Universitas Bumi Hijrah, Tidore. Jadi di sana ada 3 pertanyaan, tapi saya pikir sudah terjawab 2 pertanyaan dalam penjelasan tadi. Jadi saya ingin bertanya fokus pada satu hal, yaitu bagaimana caranya pencegahan stunting ini di daerah yang jauh dari akses fasilitas kesehatan, misalnya di pedalaman, di pedesaan seperti itu. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul Ghafur. Ya. Selanjutnya saya undang untuk mungkin tadi siapa dari Lampung itu? Sebentar. Ibu Mbak Upi ya. yes, sebentar. Ibu Sri. Halo Ya, Ibu Sri Fatmawati, apa masih tergabung? Ibu Sri? halo, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Ibu Sri. Selamat sore. Ya, perkenalkan Terima kasih Kak nama. Ori. Ya, Perkenalkan nama saya. Baik. Ya, baik. Nama saya Sri Fatmawati. Saya dari Metro Lampung. Pertanyaan saya adalah yang pertama untuk pemateri Yunda Upi Fitrianti dan Yunda Endah. Salam hormat. Saya adalah seorang ibu menyusui ya yang sedang mengasihi anaknya yang masih umur 2,6 tahun ya. Yang saya jadi pertanyaan adalah apakah masih boleh saya memberikan ASI saya karena sudah melebihi dari 2 tahun. Setelah itu, secara kesehatan, apakah itu berbahaya? Setelah itu, bagaimana cara sapih yang baik seperti itu? Untuk pemateri yang Bapak tadi yang berkaitan tentang stunting, apakah stunting itu diwarisi oleh orang tua seperti itu? Mungkin itu saja Kak Ori, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Sri. Sebentar, satu lagi ya. Pilih sebentar. Tadi pertanyaannya. Mungkin untuk siapa ini namanya? Sebentar. Oh, Bapak Ihsan. Halo Bapak Ihsan. Silahkan Bapak Ihsan perkenalkan domisilinya di mana, langsung ke pertanyaannya ya. Tertuju kepada siapa pertanyaannya? Baik, bisa mendengar suara saya, Bu Ori? Baik, terdengar jelas. Silahkan. Baik, terima kasih. Terdengar sekali Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam buat semuanya, salam hormat dan takzim saya buat Bu Endah, buat Dr. Halik yang terakhir ketemu sama saya di 2019 di kota Ambon. Ini rindu dan ini bercampur sebenarnya. Saya cukup tertarik dengan materi stunting ini, materi tentang pertumbuh kembangan anak. Saya baru punya 3 anak, baru dalam rencana ingin menambah lagi, tapi belum Masya ada. Allah. Belum ada rekomendasi ya. Baru 3, kurang berapa ini Kak Upi? Izin bertanya saya kepada Bu Upi tadi dan Pak Dr. Halik juga. Saya ingin bertanya, apakah ada keterkaitan selain kita memberikan ASI buat anak, terkadang pengaruh ketidaktumbuhan perkembangan anak secara baik ini juga dipengaruhi dengan yang lain. Gitu. Apakah itu ada kemungkinan nggak Bu? Misal harus anak juga selain daripada diberi ASI harus imunisasi, harus polio dan lain-lainnya. Terus terang di forum ini saya ingin mengabarkan bahwa anak saya ketiga-tiganya tidak kami berikan imunisasi dari kecil. Bahkan di anak ketiga saya dapat teguran keras dari dokter di Denpasar, Bali, di Rumah Sakit Puribunda. Kalau Bapak tidak memberikan polio, kami tidak bertanggung jawab, kata dokter Naifa waktu itu. Saya sampaikan tidak apa-apa, Bu. Saya akan bertanggung jawab pada diri saya sendiri atas apapun keputusan kami. Nah, saya ingin bertanya itu saja, Bu. Mohon juga jawabannya jangan juga nanti ditakut-takuti gitu ya. Dan pertanyaan saya yang kedua, ada pengaruh nggak dari faktor keturunan, Bu? Seperti yang ditanyakan oleh Ibu Sri Fatmawati tadi sebenarnya hampir sama. Misal orang tua punya riwayat tertentu yang walaupun diberi ASI eksklusif atau super eksklusif pun ternyata masih akan berpengaruh terhadap warisan dari ibunya atau gen bapaknya tadi. Itu ada pengaruh nggak kira-kira? Ibu, saya pikir 2 itu saja biar kebagian sama yang lain. Saya kembalikan kepada Ibu Ori. Terima kasih Bu Ori atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Baik. Endah. Iya, baik Bapak Ihsan, terima kasih pertanyaannya sangat menarik. Wah, ini bahaya juga ya nggak dikasih polio tadi. Aduh.
Oke, baik. Mungkin untuk penanya terakhir, tadi ada yang chat, Ibu Umi atau Mbak Umi. Silahkan Mbak Umi, buka mic-nya. Apakah masih tergabung? Halo? Iya Mbak, Silakan, terima kasih. Ya, perkenalkan ya, nama dan ya, domisili. ya maaf, saya Umi Lestari dari Makassar. Mungkin dari dialeknya udah jelas ya. Jadi saya mau bilang begini bahwa pernikahan di usia anak akan menghambat tumbuh kembang anak. Jadi stunting berkontribusi dalam pernikahan usia anak itu. Kemudian yang disampaikan tadi oleh Bapak Dr. Halik bahwa ketika atau mungkin saya salah ini ya, saya ingin mengatakan bahwa apakah dengan gizi anak lengkap, asupan gizinya lengkap itu akan mencegah anak-anak bisa kena cacingan kayak gitu. Karena setahu saya bukan hanya usia anak, kalau cacingan usia dewasa pun itu bisa kena cacingan karena itu bisa berupa virus atau yang berterbangan ya, yang ini yang bisa menghambat tumbuh kembang anak juga saya kira. Tapi menurut saya dengan salah satu pemicunya itu dengan ketika orang tua menikahkan anak di usia anak itu sangat berkontribusi anak bisa menjadi stunting karena harusnya anak dalam posisi dilindungi tapi dia sudah harus melindungi. Itu saya kira itu pertanyaan saya untuk memperjelas saja tentang apakah hanya dengan makanan seimbang, gizi lengkap itu bisa mencegah cacingan atau tidak. Karena setahu saya ketika dari awal perkembangan faktor genetik itu sangat berkontribusi juga dalam anak-anak bisa tumbuh menjadi stunting atau tidak. Saya kira itu Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Umi. Cukup di sesi pertama ini 4 penanya. Mungkin bisa lanjut dijawab dulu oleh pemateri. Mungkin nanti kalau ada waktu nanti kita bisa tambah lagi ya untuk penanyanya. Baik, silahkan untuk Ibu Upi atau Dr. Holik dulu yang akan menjawab pertanyaan pertama. Saya jadi tempat latihannya kapan? Saya dulu ya. Boleh, silakan Ibu Umi. Iya. Iya. Ya, tadi dari Pak Abdul Gopur ya, kalau nggak salah ya. Iya, ya, yang pertama. Ya, bagaimana mencegah stunting untuk di daerah-daerah yang pedalaman ya, atau aksesnya sulit ya. Ya, memang untuk bisa di daerah-daerah yang aksesnya sulit atau di pedalaman itu memang butuh untuk pertama adalah komitmen pemerintah daerahnya ya. Karena program pencegahan dan penanganan stunting ini sebenarnya program nasional dan itu juga instruksi juga oleh Menteri Dalam Negeri juga ada gitu kan keterlibatannya karena semua kementerian itu dilibatkan dalam program pencegahan atau penanganan stunting ini gitu kan. Artinya memang peranan masyarakat juga menjadi penting juga organisasi masyarakat untuk bisa membantu mengedukasi masyarakat yang mungkin nggak seperti daerah-daerah yang mungkin akses internetnya mungkin masih sulit gitu kan. Kalau sekarang kan orang dengan mudahnya bisa mendapatkan banyak informasi gitu kan. Kalau di pedalaman mungkin akses internetnya masih sulit, itu maka peran partisipasi masyarakatnya juga untuk bisa membantu program-program pemerintah juga itu perlu digerakkan juga gitu untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Kedua, masyarakat juga perlu diedukasi bahwasanya untuk bisa makan makanan yang sehat, bergizi dengan pedoman gizi seimbang itu sebenarnya nggak harus yang mahal gitu. Panganan-panganan lokal kita itu sebenarnya juga banyak kandungan-kandungan gizi yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi dari bayi dan anak-anak kita gitu kan. Nah, ini juga yang perlu diedukasi juga untuk bisa makan makanan dengan panganan lokal yang ada di sekitar kita gitu kan. Jadi kalau di daerahnya itu banyak ikan misalnya karena daerahnya dekat laut, maka itu juga sebenarnya sumber protein yang terdekat gitu kan. Nah, ini yang perlu diedukasi, nggak perlu misalkan kan
karena di situ ini harus makan ikan salmon yang mahal, yang sulit untuk dicari, itu nggak perlu. Gunakan pangan lokal yang mudah, murah, dan terjangkau di daerahnya. Itu adalah salah satu upaya kita untuk pencegahan stunting, gitu kan. Selain keterlibatan aktif dari masyarakatnya untuk mendorong komitmen dari pemerintah daerahnya. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang lain ya, untuk yang saya. Kemudian dari Sri Patma ya. Sri Patma kaitannya kalau menyusui sampai 2 tahun ya, itu anaknya 2,6 bulan ya, 2 tahun lebih ya, 2,6 tahun ya, hampir 2 tahun lebih, itu gimana? Jadi tadi yang sudah saya jelaskan, rekomendasi WHO itu 2 tahun atau lebih gitu kan. Jadi yang penting adalah jangan hanya diberikan ASI saja. Jadi pada saat 6 bulan itu sudah makanan MPASI yang berkualitas, yang dengan pedoman gizi seimbang. Kadang-kadang kita ini salah mindsetnya, bangga kalau anaknya hanya minum ASI saja sampai dengan 2 tahun gitu kan. Nah itu yang salah, karena apa? Karena ketika sudah usia 6 bulan, kandungan ASI itu tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya. Jadi harus ditambah dengan makanan setelah 6 bulan. Jadi kalau setelah 6 bulan lanjut dengan makan, ASI-nya dilanjutkan dengan sampai dengan 2 tahun atau lebih, tidak jadi masalah ya, selama dia tetap ada makanan pendampingnya juga. Jangan hanya ASI saja gitu kan. Enggak apa-apa, karena anak saya juga, saya 3 anak, anak-anak saya juga semuanya itu menyapihnya selesai baru 3,5 tahun gitu kan. Jadi nggak ada masalah selama makannya tetap menjadi prioritas, karena ketika sudah MPASI, ASI sudah lagi tidak utama, tapi makanannya yang menjadi utama untuk sumber nutrisinya. Ini yang kadang-kadang masih banyak ibu-ibu itu nggak apa-apa lah anaknya nggak mau makan tapi minum susu berbotol-botol. Padahal kalau susu itu hanya memenuhi kandungan protein hewani gitu kan, sedangkan nutrisi yang lainnya tidak terpenuhi. Nah ini yang harus gagal paham, ini yang harus kita perbaiki. Kemudian gimana cara menyapihnya yang baik gitu kan? Kita mengenal kalau di AIMI kita soundingnya itu kita edukasinya tuh dengan istilah winning with love, menyapi dengan kasih, menyapi dengan cinta, gitu kan? Kita bisa bayangkan di awal-awal persalinan kita susah payah untuk memberikan ASI, untuk menyusui anak kita, masa iya sih kita tega menghapus kenangan manis itu dengan kasih brotowali, dengan kasih lipstik di payudara ibunya biar anaknya takut, masa kita akan setega itu gitu kan. Kalau saya memilih untuk menyapi dengan cinta, saya ingin anak saya sampai dengan usia 3 tahun itu dia melepas, tidak nenen lagi ke saya, itu dengan kenangan manis. Dulu saya tuh dengan bangganya dia akan bercerita, aku tuh dulu sama mamaku, sama bundaku, sama ibuku disusui sampai 3,5 tahun. Bisa bayangkan kalau anak-anak itu dikasih kenangan yang tidak manis, di akhir dia menyusui ke kita gitu kan, dengan dikasih brotowali, hal-hal yang sebenarnya tidak membuat kenangan manis ke anak kita. Gimana caranya sih menyapi dengan cinta? Pastinya dengan sounding positif ke anak gitu kan. Nah sudah besar itu, kalau orang besar nggak lagi nenen ke payudara, nggak lagi minum dibantu oleh ibu, tapi minumnya sendiri pakai gelas. Itu baru anak-anak yang sudah keren, anak-anak yang pintar. Sounding positif itu bisa kita lakukan pada saat mau tidur, karena biasanya kalau mau tidur tuh otak itu lebih cepat merekam dan lebih mudah untuk mengingat sesuatu si anak gitu kan. Itu caranya gitu. Terus terakhir pertanyaan masih ada Pak Ihsan ya. Ini gimana kalau tidak imunisasi ya? Nah ini sekali lagi ini pilihan ya, tapi kalau saya secara pribadi, saya mengikuti program apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Sekarang memang banyak orang-orang yang masih belum yakin dengan kehalalan vaksin, dengan bagaimana proses produksinya vaksin gitu kan. Tapi kalau kami di AIMI, saya secara pribadi tidak mungkin pemerintah membuat sesuatu yang itu tidak baik untuk masyarakatnya. Dan ini kalau saya sebagai orang Muslim itu kita kan harus stamina wa atona sama pemerintah kita selama dia tidak menyuruh kita untuk tidak bertauhid kalau secara orang Muslim ya. Jadi apa efeknya gitu kalau dia
tidak kemudian memberikan imunisasi, itu efek jangka pendek, jangka panjang, apalagi kalau tidak didukung dengan nutrisi, lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, itu mungkin tidak dirasakan sekarang, tapi mungkin nanti jangka panjang akan ada penyakit-penyakit yang itu sulit untuk bisa dicegah dengan tidak diimunisasi atau tidak divaksin. Tapi sekali lagi ini pilihan dari Pak Ihsan, gitu kan, pilihan dari Pak Ihsan, saya serahkan selaku orang tua untuk mengambil keputusan, tentunya sudah dengan pertimbangan yang banyak. Kemudian apakah stunting ini keturunan? Nah, ini tadi kayaknya di kolom chat itu ada pertanyaan bagus tuh. Apa bedanya stunting sama stunting gitu kan? Nah, itu pertanyaannya bagus. Jadi kalau saya juga pendek gitu kan. Jadi kalau orang pendek itu belum tentu stunting gitu kan. Bisa jadi karena faktor keturunan saya pendek gitu kan, menyebabkan saya menjadi pendek. Jadi sulit untuk diintervensi. Tapi tidak ada kemudian bawaan lainnya. Bawaannya lainnya apa, misalkan saya jadi penyakitan, saya jadi kognitif saya tidak bagus, motorik saya jadi tidak bagus. Kalau stunting dia ada ikutannya, ada pesertanya, ada yang disertainya juga. Jadi selain tumbuhnya pendek tidak sesuai dengan usianya, kalau stunting dia ada penyertanya. Anaknya jadi gampang sakit, anaknya jadi motoriknya tidak bagus, psikomotoriknya tidak bagus, ya, sosialnya jadi tidak bagus. Jadi ada penyerta-penyerta lainnya. Itulah yang membedakan dengan stunting. Jadi kalau yang pendek itu belum tentu dia stunting selama tidak ada penyerta lainnya, ya. Itu pertanyaannya bagus tadi di kolom chat, sekaligus menjawab yang di kolom chat. Kemudian tadi ya, kalau yang terkait cacingan kayaknya ini bukan kompetensi saya, bisa dijawab oleh Mas Halik karena saya bukan tenaga kesehatan, hanya konselor menyusui dari non-nakes. Untuk pertanyaan lainnya bisa dijawab oleh Mas Halik. Baik, terima kasih Ibu Upi untuk jawaban dari peserta ya, dari karena ini menarik banget gitu. Yang memang harus ada alternatif. Tadi kan terkait alternatif gizi alternatif ya, maksudnya jangan kan kita kenal salmon warnanya oranye bagus, banyak mengandung omega 3. Ternyata enggak Ibu Upi, karena setahu saya omega 3 itu lebih banyak di ikan kembung ketimbang ikan salmon. Itu udah ada hasil risetnya, saya pernah baca. Jadi maksudnya jangan karena itu iklan aja. Jadi bagaimana akhirnya kapitalis itu mengstigma kita ikan salmon bagus, padahal enggak. Ikan lokal Indonesia karena kita punya banyak lautan ya, hasil lautnya lebih bagus daripada di sana, sama aja. Baik, selanjutnya Bapak Ihsan, Dokter Halik Malik, maaf. Mungkin menjawab pertanyaan dari peserta. Silakan Bapak. Ya, terima Dokter. kasih Kak Ori ya. Mbak Upi ini sebetulnya sudah menjawab banyak ya, dan telah menjelaskan dengan baik sekali. Saya pribadi tenaga kesehatan mendengar Mbak Upi tadi menjelaskan itu sangat jelas dan menjawab ya apa yang menjadi pertanyaan tadi. Tadi ada Bang Abdul Ghafur dari Maluku Utara, kemudian Bang Ihsan. Bang Ihsan ini saya kenal di Padang Panjang ya, jumpa terakhir di Ambon. Sekarang mungkin sudah tinggal di Bali ya, di pasar tadi saya dengar Pak. Kemudian ada Mbak Sri dan Mbak Umi. Ada 4 tadi pertanyaan. Saya menyambung sedikit jawaban dari pertanyaan terkait dengan keturunannya atau genetik atau herediter. Memang saat ini definisi stunting itu lebih berkembang ya. Dan sekarang perlu juga ada pemeriksaan lanjutan oleh dokter atau dokter ahli anak untuk menilai tumbuh kembang anak berdasarkan definisi stunting yang semakin berkembang tersebut. Jadi memang untuk kepentingan program kita mengedepankan screening dengan pengukuran tinggi badan atau panjang badan. Tapi untuk menyatakan anak ini stunting atau tidak, itu memang ada pemeriksaan seperti tadi sensorik, motorik, ya, kemudian masalah-masalah metabolik atau masalah-masalah dalam tumbuh kembang si anak. Misalnya terkait kecerdasan, itu juga perlu di assessment.
Jadi untuk mengatakan seorang anak itu stunting itu memang butuh diagnosa atau penjelasan dari para ahli. Tapi untuk melakukan screening bagi teman-teman kader, karena sekarang kan di daerah, di dekat desa itu kita terima kader posyandu atau kader pendamping keluarga atau kader-kader lainnya. Sekarang kan ada kader pembangunan manusia juga dibentuk untuk mensukseskan desa sehat berdasarkan SDGs dan termasuk desa bebas stunting. Jadi kalau dari sisi regulasi sekarang stunting penanganannya atau masalah-masalah gizi penanganannya sudah ada perpresnya ya. Perpres 2021 itu memang mengatur secara lengkap bagaimana penanganan stunting ini dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Bahkan peraturan Menteri Desa itu mengatur juga untuk desa bebas stunting. Jadi untuk Bang Gofur di Maluku Utara itu jangan khawatir ya, ketimpangan yang ada memang itu masih kenyataan tadi dalam pelayanan kesehatan juga, tapi penanganan masalah gizi yang prioritas nasional ini kita ketahui banyak program-program yang di desa itu yang mana standar pelayanan minimal sekarang sudah ditetapkan di kabupaten kota. Misalnya air bersih sanitasi itu minimal dari dinas PU itu seperti apa penyediaannya. Kemudian untuk kesehatan sendiri ada banyak standar pelayanan minimal yang diberikan seperti penurunan gizi, kemudian imunisasi, kemudian pelayanan kesehatan dasar atau yang esensial. Jadi itu dasar pemerintah daerah untuk menjalankan komitmennya berdasarkan regulasi yang ada itu kita bisa pantau dengan standar pelayanan minimal yang harus dimiliki oleh tiap daerah baik di kabupaten kota maupun sampai di tingkat desa. Kembali kepada soal kebutuhan tadi, masalah gizi ini sebetulnya dipengaruhi oleh faktor asupan gizi itu sendiri, kemudian penyakit-penyakit yang potensial dialami oleh si anak dan pola asuh untuk tumbuh kembangnya. Jadi tadi Bang Iksan bertanya tentang bagaimana imunisasi ini, apakah tidak masalah tidak diberikan. Perlu diwaspadai penyakit tertentu itu memang sangat spesifik pencegahannya ya. Jadi misalnya penyakit polio tadi, difteri itu untuk bisa kebal terhadap penyakit tersebut tentu sebelumnya pernah terpapar dulu penyakitnya. Nah, tapi kan tidak semua anak itu siap untuk menghadapi penyakit tersebut. Jadi sebaiknya sudah dibekali dengan kekebalan yang dibentuk. Nah, kekebalan spesifik yang dibentuk ini caranya dengan imunisasi tadi. Kita memberikan kekebalan dengan metode imunisasi. Jadi sebaiknya walaupun anak itu gizinya baik, itu imunisasinya juga perlu dilengkapi supaya kekebalan spesifik yang terbentuk, karena gizi itu kan hanya untuk kekebalan secara umum, kekebalan alamiah yang bisa menghadapi semua macam penyakit. Tapi untuk bisa kebal secara spesifik seperti contohnya vaksinasi COVID sekarang, itu terbukti ya manfaatnya bisa menurunkan angka kesakitan karena COVID atau catatan kematian karena COVID. Dan kita ketahui banyak penyakit menular yang sudah tidak ada lagi ya karena keberhasilan imunisasi tadi. Jadi kita bisa bebas dari cacar misalnya. Kemudian ada beberapa penyakit yang sudah pernah kita bebas seperti polio, campak itu sudah kita katakan bebas dari penyakit tersebut karena angka imunisasinya sudah tinggi atau kekebalan spesifik sudah terbentuk secara kolektif ya. Kita sebut dengan herd immunity atau ada kekebalan kelompok terhadap penyakit tersebut. Karena setiap anak itu kan berisiko mendapatkan paparan penyakit dari interaksinya dengan orang lain. Ya, termasuk juga orang dewasa ada juga yang mendapatkan penyakit dari mobilitasnya atau interaksinya dengan orang lain. Oleh karena itu perlu ada kekebalan yang dibentuk secara spesifik atau imunisasi. Oleh karena itu tetap dianjurkan ya Bang Iksan dan teman-teman supaya imunisasi tetap dipertimbangkan sebagai upaya untuk melindungi dua hati kita, karena tadi dan bersama mungkin memang pendekatan kita yang memang pendekatan kita atau kasih sayang tadi untuk bagaimana melindungi setiap anak dari penyakit, salah satunya dengan memberikan gizi yang baik dan imunisasi yang benar. Itu upaya bersama yang dilakukan. Pertama untuk penyakit menular, karena
setiap anak walaupun asinya baik, yang dipenuhi misalnya makanan asi, kalau misalnya ada cacingan tadi cacingannya bagaimana? Yang menjadi program pemerintah memang ada pemberian obat cacing, ya. Maka teman-teman yang punya peliharaan juga mendapatkan obat cacing, ya. Itu hal yang umum saja. Tetapi kalau anaknya isinya baik, seharusnya pencernaannya juga bisa menangkal masalah-masalah seperti parasit seperti cacing atau bakteri atau virus. Tapi memang berdasarkan penelitian yang ada, obat cacing salah satu yang dilakukan sebagai program pemerintah dan juga upaya dari setiap orang tua untuk melindungi anak dan masalah cacingan. Bisa saja makanan yang masuk tidak maksimal diserap oleh tubuh karena cacing tadi. Sama halnya dengan anemia, ya, kalau hamil atau remaja putri anemia, tentu kualitas gizinya juga berpengaruh. Jadi bisa saja asupan nutrisinya itu cukup tapi tidak sampai menjadi asupan yang diterima baik oleh sel-sel tubuh kita karena masalah anemia. Juga kondisi misalnya pada ada pengarahan bisa mempengaruhi secara langsung pada sakit atau kematian karena kehamilan atau persalinan. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan kejadian anemia atau Mas, Pak Dokter, suaranya mungkin putus-putus jaringannya. Halo Pak Dokter, halo Dokter Halik. Halo. Suaranya terputus. Oke, Mbak Ori, apa bisa dengar suaranya? Oke, di mute. Halo. Iya, oke. Oke, baik. Mungkin terdengar ya. Apa namanya, jawaban dari Bapak Halik gitu ya. Terkait apa namanya, stunting tadi gitu ya. Memang perlu banyak peran gitu ya di stunting ini karena dia merupakan instruksi langsung dari kebijakan Pak Presiden, Pak Jokowi setahu saya. Jadi memang harus turut apa namanya, turut adil semua lapisan gitu ya. Tidak hanya pemerintah pusat tapi pemerintah daerah juga harus terus mendukung gitu ya ketersediaan imunisasi, memperkenalkan makanan yang apa, makanan bergizi gitu, pilihan alternatif gitu. Apa, seperti misalkan di Indonesia tuh banyak sekali misalkan ditumbuhi berbagai macam tumbuhan gitu. Nah, pengenalannya, diedukasi kepada masyarakat karena mungkin bagi kita yang ada di kota itu informasi mudah, tapi bagaimana yang di daerah yang internet itu nggak masuk, itu kampanyenya, informasinya harus tetap sampai gitu. Karena ketika kita stunting itu kan ya yang tadi dipaparkan oleh pemateri gitu. Mungkin kita mengalami bonus demografi, tapi kalau misalkan bonus demografinya juga masyarakatnya, pertumbuhannya kurang gizi gitu ya, terhambat juga, kan itu menjadi kendala kita, menjadi kendala untuk pencapaian bonus demografi tersebut gitu. Mungkin sudah jam 5 lewat, mungkin di waktu Indonesia Tengah di Makassar udah jam 6 lewat ya, di sana sudah maghrib gitu ya. Saya yakin peserta kita ini berada dari Sabang sampai Merauke ya, yang mungkin waktu Indonesia Timur sudah pukul 7 malah gitu ya. Terima kasih sudah hadir di webinar sore kali ini. Problematika stunting untuk menuju Indonesia Emas 2045. Baik, untuk materi
mungkin nanti apakah bisa di-share di grup? Di sini mungkin bisa di-share kalau, Ibu founder, ada, materinya mungkin bisa dikirim di Zoom, Iya, di chat sebentar Zoom. di-share ya. Ya, sambil Ibu Endah mengirim, link mengirim, pemaparan pemateri sore kali ini, mungkin saya, ingin memberikan pengumuman sedikit, siapa yang bakal mendapatkan 3 door prize. Ya, Ibu Endah ya. Boleh izin ya Ibu Endah dan Ibu Sofi. Di-share. Monggo. Ini, insya Allah, ongkirnya ditanggung oleh Yayasan Indonesia Maju. Insya Allah maju ya 2045 Indonesia. Sebentar. Baik, karena ada 3, saya akan berikan kepada pertama yaitu untuk Bapak Abdul Ghafur. Halo Bapak Abdul Ghafur, yang tadi ada di Halo. Maluku ya. Ya, Bapak berhak mendapatkan buku ya. Yang kedua itu ada tadi, iya sama-sama. Yang kedua tadi yaitu adalah Ibu Sri Fatmawati. Lalu yang ketiga adalah mungkin masih ada nggak ya? Terima kasih. Iya. Ini yang ketiga yang mungkin tadi nggak sempat bertanya, tapi ini menarik tadi kata pemateri yaitu untuk Ibu Ana. Apakah Ibu Ana masih ada di sini? Ibu Rosdiana ya? Ya, tulisannya Ana. Nggak tahu kalau misalkan nama aslinya Rosdiana. Ya, karena Ibu, misalnya gini, yang penting kan sudah bertanya di chat grup, karena kata pemateri pertanyaannya menarik gitu ya. Jadi saya pilih menjadi yang berhak mendapatkan berhak mendapatkan door prize pada kesempatan sore kali ini gitu. Oke, baik. Semoga ya Yayasan Indonesia Mampu terus mengadakan webinar yang informatif gitu ya, memberikan informasi dan memberikan edukasi untuk masyarakat Indonesia gitu. Jadi saya yakinlah di 22 orang yang hadir di kesempatan sore ini pasti mempunyai peranan-peranan penting gitu di masyarakat sekitar. Gitu. Baik, bisa apakah sudah ada di kolom chat ya? Link apa? Oke. Untuk yang mendapatkan door prize mungkin bisa kirim alamatnya ke WA saya. Tolong di-save dulu nomor WA saya yang tadi Ibu Rosdiana, Ibu Sri, sama Bapak Abdul. Mungkin save dulu nomor handphone saya, nanti kirim alamatnya ke saya, nanti saya biar bisa kirim door prize-nya. Ibu Endah, bagaimana? Apakah sudah di-share materinya? Oh, ya bisa sebentar link Zoom, link dulu Google Drive-nya sudah bisa ya. Nanti secara bergulir beberapa materi bisa langsung diakses dan ini ya Ibu Bapak. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak ya, Kak Upi. Terima kasih banyak, Kak Upi sudah meluangkan waktu ke Padang Pasir di daerah Makassar sana. Oke, link Zoom, link Ibu Bapak semua. Ya. Link materinya ada di kolom chat, mungkin bisa untuk materi itu silahkan bisa di-download materi Pak Dr. Halik dan juga Mbak Upi.
Insya Allah per 2 minggu sekali kita ngadakan diskusi, dibutuhkan begitu ya informasi-informasi seperti ini, misalnya nanti ada parenting dan lain-lain yang apa ya, yang kontekstual lah harapannya, karena era saat ini sepertinya membutuhkan ini ya, khususnya tentang pendidikan bagi anak dan generasi mendatang begitu. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Ibu semua. Monggo jika sudah ada keperluan dapat meninggalkan ruangan ini, ruangan Zoom. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Enda. Bu Enda selaku founder Indonesia Maju. Terima kasih semua peserta yang telah hadir dari awal hingga akhir. Terima kasih kepada 2 pemateri yang keren sekali pada sore hari ini. Mungkin 3 yang Terima kasih Mbak mendapatkan Enda. Terima kasih Kak Enda, Yupi, Dr. Khalid. Ya, mungkin jangan lupa ya 3 yang mendapatkan door prize bisa mengirimkan alamatnya ke nomor WA saya. Saya tunggu. Siap. Ya, mungkin kami sudahi. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima Ya, kasih. salam kenal ya Ibu Upi. Iya, Terima sama-sama. kasih Kak Upi. Assalamualaikum. Izin keluar ya. Izin keluar ya. Terima kasih. Terima kasih semua.